Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yajhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wal nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Ada ma ahata bihi ilmuk wa khata bihi qalmuk wa ahsahu kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku para dermawan dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas semua nikmat sehat yang masih diberikan kepada kita, tentunya nikmat yang nomor 2 setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan nikmat sehat yang Allah berikan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan banyak dengan kita. Dan bagi saudara-saudaraku yang saat ini Anda sedang sakit, menyaksikan video saya, semoga Allah Ta'ala berikan Anda kesabaran, diampuni dosa, diangkat derajat, insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih seperti biasanya di pembahasan buku Kitab Fadilah Amal yang disusun sekarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Halawi rahmatullah alaih. Yang buku ini diberikan oleh Dr. Umi Sri Listiawati. Ya, beliau seorang dokter, sudah sepuh ya, umurnya hampir 70. Sekitar 68-69. Semoga di usia beliau saat ini Allah berikan keridhaan kepada beliau, kepada anak-anaknya, cucunya, mudah-mudahan anaknya, cucunya jadi anak yang saleh-salehah dan beliau diberikan kesehatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Anda tentunya para dermawan yang telah memberikan baju layak pakainya, baju baru, donasi uangnya untuk yatim piatu dan sebagainya, mudah-mudahan jadi amal saleh pada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang kisah-kisah teladan ya, kisah-kisah yang sungguh luar biasa tentang sebuah arti kejuhutan, kesederhanaan ya. Jadi memang para sahabat ini mencontoh Rasulullah SAW yang memiliki salah satu hidup ya, karakter, sebuah pedoman yang sangat juhud, sangat sederhana, sangat jauh dari glamor. Nah, itulah memang sejatinya sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, kita senantiasa mencontoh, menauladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimanapun Anda berada, jadi sikap-sikap juhud, sederhana, ya itu adalah sikap-sikap yang sangat mulia sekali. Dan pada hakikatnya sifat-sifat itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, kebaikan kepada anak-anak kita, kebaikan kepada suami, kepada istri, ya. Karena dengan adanya sifat zuhud, ya tidak terlalu berlebihan, itu membuat kita justru semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Kalau kita membiasakan hidup kita glamor, foya-foya, gak jelas, akhirnya uang yang kita dapatkan rezekinya dari Allah tidak kita pergunakan semestinya. Padahal setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban dari mana hartanya dibelanjakan. Yang halal saja itu diminta pertanggungjawaban. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW pergi bersama sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu sama Abu Bakar, sama Umar, diajak makan di malam halam ya, setelah sholat isya. Nah setelah itu mereka kenyang. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, wahai Umar, Abu Bakar, ketahuilah apa yang kita nikmati malam ini itu diminta hisabnya sama Allah, akan ditanya sama Allah hisabnya. Bayangkan, halal aja akan ditanya, diteliti. Nah, artinya halal kenyang. Nah, dengan halal kenyang itu Anda ngapain setelah itu gitu? Nah, bersyukur nggak, dekatnya sama Allah. Nah itu subhanallah. Apalagi yang didapatkan dari subhat yang gak jelas, aduh rumit sekali. Apalagi yang kita dapatkan dengan cara-cara yang gak halal, dengan cara merampok, menipu orang, korupsi. Nah itu cara-cara terbaik. Atau dia ingin mendapatkan jabatan dengan cara dia
membunuh rakyat, ya naik pangkat, naik jabatan, ya kan dia ngebunuh laskar-laskar eh, KM 50. Nah, kemudian nanti pangkatnya jadi naik, ya misalnya jadi Kapolda, mau jadi Kapolri, mau jadi presiden, itu cara-cara yang nggak benar dan dia celaka. Atau ya menjebak rakyat dengan narkoba, padahal rakyat itu nggak punya narkoba tapi dijebak, periksa-periksa dia masukin, dijebak namanya. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang tercela. Jangan sampai kita menoreh prestasi dengan cara-cara yang biadab, cara-cara yang nggak benar. Torehlah prestasi dengan prestasi yang benar-benar. Kalau dia seorang polisi, jadilah polisi yang baik, yang berprestasi karena memang prestasinya. Dia baik sama masyarakat, memang benar-benar mengayomi masyarakat, benar-benar melindungi masyarakat dari ketertiban. Itu benar. Nah, kalau dia seorang TNI, dia menjaga negara ini nih dari gangguan-gangguan yang datang dari negara-negara luar yang ingin merongrong Indonesia atau merampok, menjajah Indonesia sampai dia pertaruhkan nyawanya. Nah, itu Masya Allah. Kalau dia seorang politikus, jadilah politikus yang baik dan benar. Bersungguh-sungguh benar dia menjalankannya sebagai seorang politikus yang santun, yang baik. Ya, dia tidak sikat sana sikut sini, hajar sana hajar sini dan sebagainya. Menjelek-jelekan orang yang benar, ya membenarkan orang yang jelek. Nah, itu tidak benar. Politik-politik busuk semua seperti itu. Politik-politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah tentang gaji Sayyidina Umar radhiyallahu an dari Baitul Mal. Ya, jadi eh, kisah ini adalah kisah tentang gaji, ya, umat Islam, ya, ingin menggaji Umar yang ketika itu sudah menjadi seorang khalifah. Saudaraku, para dermawan, penduduk rakyat Indonesia dan relawan Anies Baswedan dimanapun Anda berada, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga seorang pedagang. Jadi Umar memang Rasulullah juga dulu pedagang. Ya sama pamannya Ali bin Abi Thalib dibawa tuh kan. Pedagang waktu masih muda. Insya Allah diajarin sama pamannya, ya. Abu Thalib, ya. Supaya Rasulullah mandiri, dan memang Rasulullah itu adalah orang yang mandiri, nggak pernah mau nyusahin pamannya. Gitu. Makanya dia mau dagang, jualan. Dan kalau Rasulullah jualan, Masya Allah, laris, berkah. Masya Allah. Sampai-sampai ketika Rasulullah berminat untuk menjadi marketing manajernya Bunda Khadijah radhiyallahu anhuma, ya, itu dagangannya Khadijah itu laris sama Rasulullah. Ya, Rasulullah tuh kalau dagang jujur. Nah, ini barangnya, kainnya, ini yang kain ini harganya ini yang bagus. Nah, gitu ya, yang nggak cacat. Ini ada cacatnya, Bu. Nah, gitu. Kayaknya ini ada cacatnya sedikit ini. Ya, misalnya kena kain, kena noda. Nah, yang kena noda ini harganya boleh lebih murah. Jadi nggak diumpetin. Kalau kita kan yang cacatnya kita umpetin kan. Nah, nggak boleh itu. Atau ayamnya mati dijual, ayam mati kemarin dijual supaya laku aja biar gak bisa, nggak boleh. Kalau ayamnya itu udah mati udah bangkai itu haram dijual, dosa. Jadi orang mungkin nggak tahu tapi ada dosa. Ketimbangan dikasih batu biar berat nggak boleh. Atau nih jual buah-buahan tuh kayak saya lihat suka di grup-grup itu ya, terutama dari negara Cina itu saya lihat itu jualan setelah yang bagus nih yang milih, tapi dia pas dia mau masukin yang itu nyetor ke bawah, yang diambil yang udah digantung, yang jelek, yang busuk. Nah itu nggak benar. Dia milih yang bagus nih pembelinya nih, tapi pas di di kantonginnya yang busuk, yang udah dikumpulin di belakang meja nggak kelihatan. Caranya cepat, dia udah ahli. Nah itu cara-cara berniaga, bermuamalah yang tidak baik, tidak benar dan tidak berkah. Memberatkan timbangan aja nggak boleh, biasa aja. Emang timbangan itu sekilo ya sekilo, nggak usah supaya kesannya berat ditambahin lagi. Nah, ya. Termasuk saya nih, pedagang pedang. Nggak boleh nipu-nipu orang. Jangan orang udah beli pedang Zulfikar, kemudian nggak dikirim, diblokir. Nauzubillah. Ada tuh di online. Nah itu Anda yang seperti itu, yang berjualan online menipu-nipu orang, jangan Anda kira Anda tuh berhasil, senang dapat uang. Jangan, itu nanti di akhirat akan dituntut. Itu nanti pasti akan dikembalikan sama Allah hak orang itu, orang yang ada tipu di online,
yang Anda tidak kasih barangnya, Anda blokir nomornya, Anda saat itu mungkin merasa untung 500 juta ya, tapi Anda sesungguhnya rugi. 500 juta itu berat sekali nanti, beratnya dihisapnya. Gara-gara itu bisa jadi Anda tidak akan bisa masuk surga. Auzubillah. Nah, saudaraku yang lewat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu ternyata seorang pedagang. Ya. Ketika ia dijadikan khalifah, ya, khalifah Rasulullah, khalifah Rasyidin atau khalifah Rasulullah, nah, gajinya diambil dari Baitul Mal. Ya, jadi Umar itu dia pedagang. Suatu ketika dia pernah bawa karung buntelan, buntelan dagangan. Dia bawa buntelan tuh. Pagi-pagi kan habis sholat subuh, habis zikir dan sebagainya, dia mau dagang. Nah, kemudian waktu awal-awal tuh ya, orang lihat nih Umar ngapain nih, khalifah kok, presiden kok gotong-gotong karung bawa dagangan gitu. Ya Allah subhanahu, ngapar. Saya dulu pernah tuh menjadi pedagang ngampar, kalau ngakar ke kelima pengajian Agim saya ngampar, pengajian Ustaz Arifin Ilham saya ngampar, ngegelar, jadi gelar saya banyak gitu. Setiap ada tanah kosong, ada keramaian, saya ngegelar tuh. Di Jumatan, di Masjid ITB itu hari Jumat saya ngegelar. Udah siap-siap koran tuh. Udah siap tas, kresek buat dagangan. Macam-macam dulu saya jualannya. Ada kaset-kaset ceramah, saya jual Quran, ya saya beli itu dari penerbit-penerbit, waktu itu dari penerbit yang ada di Bandung. Saya grosir, saya beli buku Iqra, saya ngegelar. Apa aja lah. Masya Allah. Jadi ingat saya. Nah, saudaraku para dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar ini pedagang. Suatu ketika Umar bawa buntelan. Nah, ini sahabat-sahabatnya Umar kepergok sama Abu Bakar. Umar, kamu nih mau kemana? Kok bawa buntelan-buntelan begini? Abu Bakar, aku ini kan punya keluarga, punya istri, punya anak yang harus aku berikan tanggung jawab. Jadi aku keluar-keluar, aku ngurusin umat, ngurusin rakyat, tapi aku nggak punya uang gimana, kan aku masih bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya tuh. Oh, akhirnya disitulah Umar, Abu Bakar, di bawahnya beliau, Utsman, Ali, mereka akhirnya bersepakat supaya khalifah ini digaji, kasihan kalau enggak. Nah, sejatinya memang umat itu harus begitu, peduli dengan ustadz, kiai, ulama. Kalau enggak mereka kan itu khusus fokus mereka untuk menuntut ilmu, banyak buku, banyak baca buku. Ya waktunya habis belajar. Oh enggak, saudara sekalian, saya nih bukan ustadz, bukan ulama nih, pendosa, banyak dosa, lemah iman. Ini mau bacain aja, saya baca dulu sebelum saya menerangkan di sini berulang-ulang supaya saya bisa menerangkannya itu lancar, enak dengar ya. Ya ini di sini nggak grogi, nggak tahu tuh kalau di masjid Anda. Nah ini saya baca berulang-ulang. Nah, apalagi ulama-ulama dulu sampai baca buku, sampai mereka 1 jam, sampai jam 1 malam baca buku. Sampai kadang mereka ada ulama yang nggak sempat nikah gara-gara mereka menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya, di waktunya menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, masya Allah luar biasa. Dan umat harus perhatiin yang kayak gitu. Ada orang soleh, ustadz yang dia punya potensi bagus, bisa memberikan motivasi kepada umat, harus difikirin. Ya, tuh satu umat nih ya. Jadi jangan sampai ustadz itu dia bingung, dia mau ngasih umat tuh ngaji apa, tapi umat nggak ada yang peduli. Ya nggak, kadang ya maaf aja dah, ngasih ustadznya sekedarnya kalau sama ustadz. Tapi kalau misalnya ngasih yang untuk hal-hal yang makan di rumah makan mewah, ya enggak, di hotel habis 1 hari 2 juta 3 juta nggak ada masalah. Tapi kalau ustadz ngasih kira-kira aja amplop selembar weh. Ini maksudnya supaya kita ada ya sedikit inilah pencerahan ya. Jadi ustadz itu diperhatiin gitu, terutama ustadz yang ada di daerah-daerah Anda. Dia baik, dia soleh, dia benar, dia ulama akhirat, harus diperhatiin ya. Jadi jangan kita tuh sibuk tapi ustadznya nggak diperhatiin, kasihan. Nah, inilah yang diperhatikan oleh kaum muslimin ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah akhirnya dikumpulkanlah kaum muslimin di Madinah Munawwarah. Lalu mereka berkata, aku ini berdagang, kata Umar, dan kini kalian telah membuat kesibukan. Jadi dia ini diangkat, kalian ini mengangkat saya sebagai khalifah, percayakan saya sebagai ketua. Saya pernah juga tuh jadi ketua DPD Sumedang Manis ya enggak, sibuk sayanya sampai saya nggak bisa dagang, bahkan saya ada beban kalau saya jualan itu malu sama gelar ketua DPD
Sumedang manis. Enggak juga deklarator Anies, ya, deklarator Indonesia manis ya. Jabar manis, deklarator ini juga gini-gini nih. Ya, yang mendirikan ya kan. Tapi dilalanya kita berjuang sama Pak Haji Jajat tuh ke gunung-gunung yang ngenalin tentang Jabar manis. Udah punya nama, udah dikenal. Sayangnya gitu deh. Kita punya sohib, kalau dia mau ketemu Pak Anies yang diajak yang kaya, yang ada jenderal, yang ada tokoh-tokoh. Kita kan bukan tokoh, kita orang miskin. Kemudian kita juga apalah, bukan tokoh juga kan. Jadi kita nggak diundang. Nah, Pak Haji Jajat yang udah berjuang juga ngabis uang banyak itu. Emang dipikir nggak keluarin uang, ngenalin orang. Misalnya pergi ke gunung, kadang kita bawa sesuatu, bawa oleh-oleh. Kadang kita kasih sesuatu buat masyarakat. Itu semua pakai uang pengorbanan. Nah, kurang dihargai. Akhirnya kita keluar dari relawan itu. Kita tetap mendukung Pak Anies, ya. Kita keluar. Nah, termasuk saya sebagai itu mengundurkan diri sebagai ketua, keluar semua dari grup-grup Jabar Manis. Ya saya pikir buat apa juga? Ya nggak, yang diundang yang banyak duit, bos-bos aja. Kita ini bukan bos, nggak diundang. Padahal kan relawan itu semuanya harus dirangkul. Boleh kita mengajak tokoh-tokoh supaya efeknya bagus, ngajak tokoh, profesor, jenderal bagus. Tapi justru yang orang-orang bawah inilah yang militan-militan, mau jenderal-jenderal kayak kita naik motor ke gunung-gunung, mana ada profesor, ada kagak ada, dokter kagak ada, ya enggak, tokoh-tokoh mana mau belusuk-belusukan jalan-jalan kumuh, nggak ada. Ya mau orang-orang miskin kayak saya, kayak teman-teman yang lain tuh, relawan-relawan yang berjuang, yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan sosok calon presiden yang akan kita usung, yang baik, yang soleh, yang berprestasi, yang cerdas, yaitu Pak Anies Baswedan insya Allah. Nah, jadi kalau orang-orang seperti itu Anda sia-siakan, justru Anda rugi. Rugi banget. Orang-orang itulah yang militan, yang lillahi ta'ala insya Allah, karena Allah berjuangannya. Nah, itu yang disisiakan, akhirnya mereka pada keluar semua dari relawan yang diusung oleh relawan tertentu. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi memang umat harus memperhatikan dai, ustadz yang mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah, ya seperti misalnya relawan diperhatiin juga gimana nih, difikirkan ya, mereka kadang yang kaya juga pelit pedit, ya nggak mau ngasih, ya kan. Itulah umat Islam, banyak yang kaya umat Islam sebenarnya kaya tapi banyak pelit, banyak pedit, kedekut, kikir, ya nggak, sehingga banyak umat Islam yang akhirnya apa, akhirnya masuk Kristen, masuk kristenisasi karena nggak pada peduli umat Islamnya. Saya ingat tuh ceramahnya Ustadz Alfian Tanjung. Dulu Ustadz Alfian Tanjung itu dia punya bakat, kemampuan. Ketika dia mau nyalonin jadi anggota DPR, dia untuk berjuang supaya nggak ada komunis apa. Ustadznya datengin ke masjid, ya dikasih uangnya. Ustadznya udah terus terang nih nggak punya uang nih, kalau mau dukung. Yang ada juga baru ini dikit udah dimintain, ya ngasihnya kagak. Tuh orang-orang oligarki Cina tuh, dia mau bayar berapa miliar, 5 miliar, 10 miliar, 15 triliun, 1 triliun. Jagoan yang mau dia jadiin boneka tuh digolin sampai jadi presiden. Nah, dampaknya kita rakyat ini susah, mereka ngejual semua untuk apa? Untuk oligarki, peraturan dibuat untuk oligarki. Ya nggak, semua mereka dari tadinya awalnya mereka oligarki ekonomi, menguasai ekonomi, sekarang mereka masuk menjadi oligarki politik. Mereka ingin kuasai semua politik, dibeli tuh tokoh-tokoh. Makanya nggak aneh kalau ada ketua umum yang nggak dia bikin partai bukan buat ini kemajuan bangsa dan Indonesia, tapi kemajuan dirinya. Dia memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, kolega-koleganya, separtainya. Untuk apa? Untuk aseng. Itu bahaya itu. Negeri ini akan hancur, negeri ini akan bisa terjajah kembali sebagaimana negeri ini pernah dijajah 350 tahun yang lalu Belanda dan Jepang. Kalau kita tidak bergerak rakyat Indonesia. Ya, jadi harus berpikir cerdas Anda semua nih. Ya. Nah, Anda kalau misalnya seorang pengusaha sukses, ada di rumah Anda, daerah Anda tuh tokoh yang soleh, baik, dukung dia. Ayo, saya modalin buat jadi anggota dewan. Tapi ingat, perjuangannya untuk agama Allah. Bukan untuk senang sendiri, untuk kaya. Udah kaya lupa sama ayat umat, jangan. Gak boleh juga kita tuh, sebelum kita berhasil, kita bilang nih semangat, jihad, ya enggak. Semangat untuk agama Allah. Tapi udah kaya, lupa sama umat, lupa sama yang bantu kita. Harusnya uang kita tuh untuk umat. Kita tuh punya kekayaan,
punya jabatan untuk umat, ya, untuk supaya umat ini maju sejahtera. Itulah yang difikirkan oleh Bapak Anies Baswedan. Orang yang rendah hati. Pejabat yang paling miskin ya Pak Anies. Kalau Pak Anies kaya mau. Waktu lagi Pak Anies reklamasi ditawarin berapa triliun, Pak Anies nggak mau. Nah, subhanallah. Atau ulama kita, ya imam besar kita Habib Rizik, kalau dia mau waktu itu nggak usah ngadain acara 212 yang pertama. Dahsyat itu, mana ada orang demo bisa dikumpulkan dalam satu waktu 7 juta orang hadir pada saat itu. Masya Allah. Hanya ada ulama kita, imam besar Habib Rizik dengan ulama-ulama lain yang berkolaborasi, bekerja sama. Nah, begitulah subhanallah. Mana ada kepulangan seorang ulama dijemput oleh jutaan manusia di bandara. Gak ada presiden aja, gak ada. Presiden seluruh dunia gak ada yang seperti itu. Cuma ada di Indonesia. Masya Allah. Siapa itu? Imam besar Habibina Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah Ta'ala lindungi beliau, diampuni dosanya, diberi kesabaran beliau, juga anak-anaknya saat ini sedang berada uzlah di dalam penjara. Semoga Allah berikan kemudahan semua. Saudara kan dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi umat itu memikirkan, harus memikirkan ustadz, kiai, ulama yang benar-benar berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dikumpulkan sama Abu Bakar sama Umar bin Khattab, ya, kalian telah memberikan kesibukan, oleh karena itu bagaimanakah dengan mata pencarianku, kata Umar. Aku kan harus punya istri, punya anak yang harus kuberikan, jangan menang wae, jangan diem aja, gitu lah kurang lebih ya. Kemudian orang-orang menyampaikan beberapa pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya berdiam diri, ya. Jadi semua tuh ngasih tahu, menurut saya nih wahai khalifah gajinya sekian gitulah. Mereka memberikan pendapat. Iya sih saya setuju, begitulah kira-kira ya. Nah, Ali hanya berdiam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu wahai Ali? Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ambillah uang sekedar dapat mencukupi keperluanmu dan keluargamu. Jadi umat peduli, ya, sama keadaan khalifah Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, ya. Nah, Umar juga gaji mumpung. Jadi kalau orang sekarang kan kalau jadi gubernur lagi mumpung, ya kan, kaya, punya mobil pesawat pribadi, wah, semua pakai mobil dinas. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab ini, ketika anaknya mau bicara ditanya sama Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, kamu ini mau bicara dengan ayah tentang masalah pribadi atau masalah bernegara, berbangsa bernegara, tentang negara? Pribadi ayah. Maka lampu yang dulu itu masih lampu togok, lampu api yang ditiup pakai minyak tanah, dimatiin sama Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Abdul Aziz nih heran, wahai ayah, kok dimatiin lampunya? Karena ini lampu negara, nak, bukan lampu ayah ini. Ayah bekerja mengurusi negara ini. Ayah cuma menjadi pelayan negara. Tuh, Masya Allah, kalau pemimpin tuh yang benar tuh dia menjadi pelayan umat, bukan mau dilayanin oleh umat. Kalau sekarang kan pemimpin sekarang kan di seluruh dunia maunya dilayani sama rakyat, bukan melayani rakyat. Yang benar adalah pemimpin itu menjadi pelayan umat, berkhidmat sama umat, berjuang supaya umat itu bahagia, mensejahterakan umat, mengatur kehidupan bertata negara yang baik dan benar. Itu pemimpin yang benar, ya. Nah, kata anaknya, kok dimatiin ayah? Ya karena ayah ini pelayan umat. Ini negara bukan punya ayah, punya umat. Maka karena kita ini, kamu ini anak ayah bicara tentang pribadi, ayah mati. Tuh, subhanallah, luar biasa. Dan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, cucunya daripada Umar bin Khattab, itu nggak ada yang miskin. Yang miskin dia malah. Semuanya rakyatnya sejahtera. Walaupun kekuasaannya cuma sekitar 3 tahun. Tuh, subhanallah, luar biasa ya. Nah, saudaraku, kemudian Sayyidina Ali berkata, setelah Umar bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ali? Ambillah uang sekedar dapat mencukupi keperluanmu dan keperluan keluargamu. Tuh. Jadi kata Ali, ambil aja gaji yang untuk mencukupi keperluan kita tuh ya makan, minum, dan keluarga itu istri, anak. Ya, tuh subhanallah. Ali pun begitu, seorang yang luar biasa. Ya, enggak juga mentang-mentang teman sohib. Ini sohibnya nih, temen ini, bahkan masih ada kaitannya
masih jadi saudara nih, ya bisa jadi mertua. Ada yang mertua zaman dulu tuh gitu, temen dia punya anak nikahin, karena dia lebih mikir daripada orang lain mendingan sama-sama orang yang soleh, ya, punya besan, punya mantu, punya yang soleh, insya Allah gitu. Saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah uang sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan keluargamu. Nah, orang zaman dulu nggak haji mumpung, mentang-mentang diboleh, wah kalau dia ngambil tuh bukan buat hanya dirinya, buat anak, bikin kaya, banyak aset di sana-sana. Akhirnya bukan buat umat, dia cuma mikirin kekayaan dia aja supaya nggak kayanya anaknya nggak habis, padahal ntar dia mati kekayaannya. Nggak ada, bahkan yang ada anaknya nanti menjadi berantem gara-gara peninggalan kekayaan yang banyak sehingga anak-anaknya pada berebutan. Saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nah akhirnya Sayyidina Umar sangat menyetujui usul Sayyidina Ali dan menerimanya. Maka ditentukanlah uang untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka setuju, sepakat, dan ditentukanlah uangnya. Kemudian beberapa lama kemudian, beberapa seorang sahabat termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu mengusulkan agar uang gaji Sayyidina Umar radhiyallahu ini ditambah, karena mereka menilai Umar terlalu kecil ngambilnya. Kekurangan memang benar, sampai-sampai istrinya kadang, ya Allah, pernah berkata, wahai suamiku, sesungguhnya beras kita nggak ada, kita nggak punya, kamu mau kemana, kita nggak punya apa-apa, sampai begitu istrinya Umar. Berarti kan Umar ngambilnya sangat sedikit, ya nggak aja mumpung sebagai seorang pemimpin, ngambil banyak, sebanyak-banyaknya, ya nggak untuk kekayaan, ya Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mereka ngelihatnya Umar kok kayaknya masih susah kehidupannya. Nah, mereka mengusulkan nih 4 sahabat tadi termasuk Ali, kemudian Utsman, kemudian Jubair, satu lagi Thalhah. Ya mereka usul untuk supaya gajinya Umar ditambah karena nggak cukup. Dia melihat nggak cukup udah ngamatin mereka. Nah itu rakyat begitu tuh, harus umat peduli sampai mereka perhatiin tuh, subhanallah. Harus kita gitu berempati. Jangan kita nggak tahu menahu. Jangan salah nih Ustadz ini naik apa, oh nih dia naik mobil. Saya ada teman saya tuh baik, teman perjuangan, tapi kalau umur dia orang tua saya, Pak Haji Jajat tuh Masya Allah baik sekali. Kalau pulang saya beri, saya juga nggak minta, malu sayanya. Tahu pulang dikasih amplop, ya Allah subhanallah, malu kadang saya, aduh kesana, mau jalan ke sana tuh kadang saya malu kadang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kesannya nanti kalau sana pengen minta amplop lagi, astagfirullah. Selalu setiap saya pulang selalu saya diamplopin, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikannya Pak Haji Jajat, Bu Hajantin, rezekinya lancar, berkah, sehat, anak-anaknya menjadi anak-anak cucu menjadi anak yang soleh-soleha, dan sekolahannya yayasan insan mandiri, mudah-mudahan yayasan makin berkembang, sekolah-sekolahnya, RA-nya, SDIT, Nurul Aiman, SMPT Nurul Azmi, mudah-mudahan berkembang besar dan mudah-mudahan cepat bisa mendirikan SMA dan tentunya perguruan tinggi, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu beliau baik banget tuh, kalau setiap saya datang ke sana, ke Lanjung, Tanjung Sari, Sumedang, itu selalu saya dikasih amplop, Masya Allah. Kadang terharu orang baik kayak gitu, belum bisa balas kebaikannya. Mudah-mudahan kalau saya sukses, insya Allah saya akan balas kebaikannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah mereka ini nama 4 sahabat ini, mereka ngeliat khalifahnya nih nggak cukup, mereka pengen ada usul supaya ditambah, tapi nggak ada yang berani. Mereka nggak berani mau Umar galak orangnya, nggak ada yang berani mengemukakannya secara langsung kepada Sayyidina Umar. Akhirnya mereka menemui Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar bin Khattab, ya, yang juga merupakan Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Mereka berharap dengan perantaranya dapat mengajukan usul tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Jadi 4 orang ini, tolong bilangin ke mereka bilang nih ke Hafsah, nemuin Hafsah, tolong bilangin ke Umar, kami ingin usul supaya gajinya ditambah. Umar jangan ngambil sedikit, dia ngeliat kurang Umar tuh apa-apa. Masya Allah. Kadang suatu ketika Umar pernah pulangnya, ditanya istrinya ada masak, nggak ada apa-apa wahai Umar, katanya. Gimana mau masak, kamu nggak ada uangnya, kasih, ya Allah. Subhanallah. Subhanallah, luar biasa mereka ini, orang-orang soleh ini. Mereka mencontoh orang mulia, manusia mulia Rasulullah SAW. Sehingga Umar pun mencontoh kehidupan mereka. Sampai istrinya menangis, ya Umar, nggak ada yang mau dimasak tuh apa ya Umar?
Ya, sedangkan kamu nggak ada. Umar heran, ya sudah kalau gitu aku berpuasa. Tuh, begitu, masya Allah, begitu Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat melihatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang mulia di samping sahabat-sahabat yang lainnya. Assalamualaikum ya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan mereka orang soleh. Amin ya Rabb. Ampuni dosaku ya Allah. Semoga ya Allah kamu dosaku sehingga tidak menjadi penghalang ya Allah dosa-dosa ini untuk bisa bertemu dengan hamba-Hambamu yang soleh ya Allah. Amin ya Rabb. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha mengajukan usul tersebut, maka nampaklah raut wajah yang memerah pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya. Jadi ketika Hafsah anaknya ini memberitahukan tentang usul 4 sahabat tadi, tapi nggak dikasih tahu siapa orang-orangnya. Maaf kan nggak boleh. Mereka juga bilang jangan sebutin kita. Pokoknya nggak usah kasih tahu siapa. Ditanya siapa orangnya, sama Hafsah nggak dikasih tahu. Maka Umar bertanya, mukanya merah Umar. Siapakah yang mengusulkan ini? Kata Umar. Kemudian Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, jawablah dulu bagaimana pendapatmu. Jadi jawab dulu, ayah, gimana pendapat ayah? Boleh nggak? Misalnya mengusulin gaji ayah bertambah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, andaikan aku tahu siapa mereka, niscaya aku akan menampar wajah mereka. Masya Allah. Jawab. Jawab itu gitu ya, Masya Allah. Luar biasa. Sampai mereka sahabat-sahabat, lalu sahabat-sahabat yang lain 4 ini juga pemberani, tapi sama Umar takutnya bukan takut karena dia orang soleh, orang beriman. Orang kafir mah dihajar udah. Orang kafir yang membenci Islam, yang jelekin Islam tentunya ya. Kalau kafir zimmi baik, nggak ada bermasalah dengan kita, bersaudara, kita bergandengan tangan dengan umat Islam, kita kan baik sama orang kaum kafir yang belum beriman kepada Allah, yang belum mendapatkan hidayah. Semoga Anda yang masih kafir mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gaya itu suka capek. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Umar, kalau saya tahu saya akan tampar wajah mereka. Hafsah, wahai Hafsah, ceritakanlah kepadaku tentang pakaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Nah, jadi Umar ini bertanya sama anaknya Hafsah yang merupakan istri Nabi, ceritakanlah kepadaku tentang pakaian baginda Nabi SAW yang terbaik yang ada di rumahmu. Bayangkan ya, yang ada di rumahnya Hafsah ini apa sih pakaian yang terbaik Nabi atau Umar? Kemudian Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha menjawab, beliau memiliki 2 pakaian. Beliau hanya memiliki 2 pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat. Jadi cuma ada 2 tuh pakaiannya Nabi. Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat atau ketika menemui utusan-utusan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu. Jadi setelah pertama nanya pakaiannya, apa pakaian terbaiknya, cuma ada 2, yang warna kemerahan dipakai untuk ke masjid dan untuk menemui utusan-utusan. Masya Allah, itu yang terbaik tuh, pakaian yang terbaik, bayangkan. Masya Allah, cuma ada 2, terbaik cuma ada 2. Saya aja kalau setiap YouTube ganti-ganti. Ya dibeli, dikasih juga sih bajunya, dikasih sama anak, dibeliin. Kadang juga nih ada baju-baju dermawan yang suka ngasih, saya izin boleh nggak nih bajunya mau dipakai buat sholat, ibadah, buat dakwah. Oh boleh, senang ya. Jadi terima kasih nih kepada para dermawan yang sudah memberikan baju layak pakainya, ya, diberikan juga sama kaum duafa. Nah, yang saya tertarik yang bagus, yang tertarik, yang cocok ya, saya izin juga pakai ini ya, insyaallah terdapat. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apakah makanan yang paling enak? Ceritakanlah makanan yang paling enak dimakan oleh baginda Nabi. Ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh baginda Nabi SAW di rumahmu. Ya, jawab Sayyidatina Hafsah, roti yang terbuat dari tepung kasar.
Masya Allah. Dan ketika masih panas, diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak. Jadi makanan yang terenak, yang terlezat yang dimakan Nabi itu cuma roti, roti ya, yang bahannya itu dari tepung kasar, jadi dari tepung yang sangat kasar. Dan ketika masih panas diolesi sama bekas-bekas minyak tuh, jadi bekas-bekas panci kan, bekas-bekas minyak itu dioles-olesin doang. Masya Allah, luar biasa nih. Ini khalifah Rasulullah nih, khalifah-khalifahnya Nabi nih, penerus Nabi setelah Nabi nggak ada, setelah Abu Bakar nggak ada, Umar, makanannya gitu. Nah, Nabi nih maksudnya nih. Ini Umar bertanya, Nabi makanannya itu yang paling enak, roti, tepungnya tepung kasar yang paling murah harganya, kemudian dioles sama minyak-minyak samin. Masya Allah, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Luar biasa Rasulullah SAW ya. Itu makanan terlezat. Jadi roti yang terbuat dari tepung kasar ketika masih panas diolesi bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak. Beliau memakannya dengan penuh nikmat. Beliau juga membagi-bagikannya kepada orang lain. Tuh Rasulullah tuh Masya Allah, orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bacanya ini bisa ngebayangan kan, roti yang bahannya kasar, kan ada tuh roti-roti enak, roti murah. Ya bahasa kasarnya kalau bahasa sekarang itu roti-roti murah tuh roti-roti yang di pinggir jalan yang harganya 2.500, 3.500, roti murah kan. Coba deh Anda makan roti di restoran, di hotel-hotel, ada juga roti, tapi kan bahannya enak. Beda kan roti kaki lima yang harga 2,5, 2.500, 3.500 sama roti hotel yang harga 20.000 satu, sama-sama roti. Ya kan, atau 20.000, 25.000 di hotel ya, atau di kafe-kafe yang bagus-bagus, restoran-restoran mewah, 25 satu rotinya, apalagi hotel lebih mahal lagi ya. Nah, sama roti yang 2.000 beda. Nah, mungkin nih kalau menurut pandangan saya nih, mungkin roti yang mana, roti-roti yang di pinggir-pinggir jalan kalau di zaman sekarang nih, roti-roti murah yang harga 2.000, yang bahannya kasar ya, halusin itu pakai itu. Kalau saya tuh minum kopi atau teh manis saya celupin, udah kayak orang tua ya, kan orang tua juga ya, celupin jadi supaya bahannya lembut. Nah, Masya Allah. Tuh bayangkan Nabi kita, manusia mulia ya, manusia terbaik di seluruh muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, makannya cuma dari roti. Kalau kemarin tempat tidurnya cuma tikar alasnya, kemudian bantalnya serabut korma sama kulit kambing ya Allah, kulit binatang itulah ya. Ya Allah, nggak ada lagi. Bajunya ini sekarang cuma dua. Tuh, bisa kita bayangkan kan bagaimana kehidupan Nabi SAW. Bajunya cuma dua, warna merah. Ada juga riwayat lain mengatakan bajunya Nabi itu seumur hidup cuma tiga biji, 3 lembar. Allah ya Karim, Masya Allah ya. Nah, makanannya roti yang bahannya tepungnya kasar ya, roti murah, kurang lebih begitulah. Itu pun ya Nabi ketika memakannya, beliau memakannya dengan penuh nikmat, penuh syukur. Begitu juga membagi-bagiannya kepada orang lain. Udah makanya makanan itu aja dia menikmati, merasakan itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita makanan enak, nikmat, kemudian kita ingat sama Allah? Adakah kita ketika kita setelah makan kita membaca doa setelah makan? Sering lupa kita. Atau sebelum makan kita baca doa, ya. Setelah makan kita berdoa. Adakah kita ingat? Ya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, ya, dan seterusnya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, makannya ya. Sudahnya apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin ya. Pelajaran TK lupa sekarang, astagfirullahaladzim. Itulah iman lemah, maafin saya ya. Makanya saya selalu berulang-ulang kalau di video ini saya bukan ustadz. Malu saya kalau dipanggil ustadz tuh, tahu ilmunya nggak ada, hafalannya nggak banyak, astagfirullah, cuma bacanya ontek aja. Allah masih itulah subhanallah, begitulah Allah memuliakan ya. Jadi Allah tuh, kita nih jangan apa ya, jangan belagu, jangan sombong. Kalau kata ulama tuh, kita ini orang masih menghargai kita, orang masih menghormati kita, memanggil kita ustadz, itu bukan karena kita ustadz, tapi karena Allah piawai menyimpan rapi aib-aib kita. Seandainya umat manusia ini tahu aib-aib kita, kalau aib itu berbentuk bau kotoran, dia akan menyengat baunya, akan muntah orang sama kita. Astagfirullah.
Kalau Anda tahu aib-aib saya, Anda tidak akan mau menonton video ini. Anda akan matikan, bahkan Anda akan membanting HP Anda. Astagfirullahaladzim. Saudara kiamat Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah menyembunyikan aibnya. Cuman kadang kita udah Allah sembunyikan, kita masih sering membuka aib. Kita nggak boleh. Jadi kalau kita punya aib, jangan kita ceritakan kepada sahabat kita sekalipun yang terdekat, nggak boleh. Aib kita aja nggak boleh kita ceritakan, apalagi aib orang lain. Kadang kita astagfirullahaladzim, aib orang kita suka cerita. Kelemahan kita ya Allah. Ya itulah gunanya kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Makanya manusia itu dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Orang beriman kepada Allah, yakin sama Allah, kemudian dia berislam, kemudian dia menjalankan syariat Islam, beriman dia kepada Allah, dia nggak rugi. Dan kemudian dia beramal soleh, berbuat baik, dia nggak rugi. Dan satu lagi, illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia nasihat-nasihat dalam kebenaran kesabaran. Nah, menasihati kayak gini nih, bacain kitab ini walaupun sederhana, tapi ini manfaat banget buat saya terutama. Kita jadi tahu kan, ya Allah, kita jadi sadar. Kalau enggak kan kita nggak ada sadar-sadarnya. Kalau kita nggak mengupas, mentadaburi, namanya mentadaburi ayat Allah. Ya. Saudara kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah begitu menikmati makanan yang rotinya bahannya bahan tepung yang kasar, juga cuma dari minyak samin, ya Allah. Dia menikmati. Bukan hanya itu, bukan juga dia merasa nikmat, tapi dia juga kasih ke orang. Masya Allah. Rasulullah senang berbagi, ada makanan ngebagi ke tetangga, keluarga, astagfirullahaladzim. Nah di sini nih saya ada orang tetangga saya bagus, Ustaz Zuhri namanya. Nggak kaya, rumahnya sama seperti saya, nggak kaya, cuma petakan aja, satu kamar doang. Ya, itu juga bukan rumah kita, rumah fasilitas sebagai seorang guru. Ya, guru di pondok pesantren, ya bayar tapi nggak mahal. Tapi masya Allah, orangnya mulia, orang sudah kasih makan. Tadi pagi saya dikasih makan nasi goreng sama ikan tongkol. Kemarin juga, masya Allah, itu luar biasa. Satu lagi tuh Pak Haji Jajat tuh, kalau ada relawan-relawan Anies main ke rumahnya hari Jumat berkah makan gratis. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, seiring orang-orang baik seperti mereka. Makanya saya nggak bisa berbuat baik seperti mereka, belum bisa. Saya cuma bisa mengajak, mengasih motivasi, memberikan motivasi kepada saya, kepada Anda semua untuk berdonasi. Dan alhamdulillah baju-baju yang Anda berikan udah dibagi-bagiin ya, sama pedagang, sama tukang masak. Mereka senang. Nah, senangnya mereka mau bawa rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkah buat Anda para dermawan. Jadi kalau ada dermawan masih mau ngasih lagi yang belum, itu saya malu kadang untuk anak-anak yatim, jadi belum ada yang rutin. Nah, namanya saya tuh kadang kesannya malu kalau di grup-grup tuh apa namanya, yo yang mau infak, kesannya saya minta-minta. Makanya saya kadang sekarang lebih rajin lagi, saya share apa, jualan pedang, jualan teh bajaka, jualan kacamata terapi. Untuk apa? Jadi si kesannya nggak minta-minta gitu. Kalau sumbangan apa itu kesannya saya tuh kemis. Aduh, saya padahal itu bukan buat saya. Insya Allah saya bagikan kepada kaum fukara, duafa, masakin. Di sini aja udah 2 bulan naik yatim-yatimnya. Saya sama teman saya rumah yatim ada 100 sampai 150. Saya malu belum bisa ngasih-ngasih lagi. Sebelum puasa aja saya ngasih-ngasih. Setelah puasa ini karena belum ada masukannya, baru ada Pak Makmur Trijaya sama Bu Jauria itu buat pancu yang sakit gitu ya, sakit stroke. Nah, itu baru itu yang bisa dibantu. Nah, anak yatim ini belum bisa rutin. Makanya saya rutin tiap bulan. Ayo lah, kalau ada yang baca nonton video ini rutin. Terserah Anda ngasihnya berapa. Yang ada 20, kalau satu orang 100 sudah 2 juta. Yang saya harus punya uang buat yang terdekat dulu di sini. Belum sama teman saya tuh, subhanallah. Makanya saya semangat jualan untuk itu diantaranya, biar bisa bantu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita dapat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah begitu menikmati makanan tepung yang terbuat dari bahan kasar ini, dari yang diolesi dengan minyak samin. Ya, kemudian dia membagi-bagikan kepada orang lain, para masakin dan sebagainya. Nah, kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, ceritakanlah apa sih alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh baginda Nabi SAW ya di rumahmu. Kemudian Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha menjawab, sehelai kain kasar.
Pada musim panas kain itu dilipat 4, dan pada musim dingin separuh digunakan untuk alas tidurnya tuh. Cuma kain kasar, serabut ya, kemarin tuh dibilang tuh kain kasar. Kalau bantalnya serabut korma tuh, ya nggak, serabut korma dimasukin sama kas kulit buat bantalnya. Ketika bantalnya dilipat jadi 4 ini Nabi keenakan, sampai ditegur kalau bisa Hafsah lain kali jangan dilipat 4, lipat 2 aja lagi. Saya terlalu keenakan, bayangkan tuh kasurnya kasar, merasa kenikmatan Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh nggak mau terlalu berlebihan di dunia ini, kenikmatan berlebihan itu bikin lalai. Bener sih memang kita nih kalau terlalu lalai, terlalu kaya, apalagi kayak kita nggak taat sama Allah, akhirnya kita nggak bangun sholat tahajud. Gak usah tahajud, sholat duha, enggak juga, padahal duha kan nggak ngantuk pagi siang kan, waktunya dari jam 7, setengah 8 sampai jam 10, setengah 11, nggak juga kita lakukan kan, padahal enteng 2 rakaat aja minimal. Apalagi kalau Anda sholat duha bisa 12 rakaat, susah ya enggak. Itu dibangunkan istana setiap hari. Anda sholat duha 12 rakaat itu setiap hari dibangunkan sebuah istana mewah megah. Kalau Anda dikasih orang sebuah apartemen, pasti Anda senang, bangganya minta ampun kan. Termasuk saya dikasih nih sama orang kaya pengusaha apartemen buat Peru, saya bangga banget, pasti senang. Apalagi di sorga, yuk kita sholat duha 12 rakaat tuh kalau bisa. Minimal kalau nggak bisa 12 apa, nggak bisa 8 4, nggak bisa juga 4, minimal 2. Lagi bisa sholat malam 2 rakaat, 11 rakaat, nggak bisa 11 rakaat ya 4 3 7, nggak bisa juga 2 1 ya, satunya witir sebagai. Saudara kan dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya pakaian yang terbaik apa alas tidurnya itu sehelai kain kasar. Pada musim panas kain itu dilipat 4, pada musim dingin diperas digunakan untuk alas tidurnya, separuh lagi untuk selimutnya. Sayyidatina radhiyallahu anha berkata, nah Hafsah, kini sampaikan kepada mereka nih, kata Umar, kepada 4 orang yang ngusulin supaya gajinya Umar ditambah. Sampaikan kepada mereka bahwa baginda Nabi SAW telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya. Tuh, jadi Hafsah disuruh sampaikan ke 4 orang tadi, pada sahabat-sahabat baiknya semua tuh. Rasulullah itu sudah menunjukkan cara hidup kepada kita, ya, yang aku harus mengikutinya. Jadi kerisau aja akan akhirat, risau, resah, gimana akhirat saya, gimana istri saya, gimana anak saya, gimana orang tua saya, gimana tetangga saya, gimana kaum muslimin, risau deh dengan akhirat, sehingga dia selalu memikirkan umat. Makanya Rasulullah ketika Rasulullah SAW akan meninggal, yang diingat umati, bagaimana dengan umatku, padahal dia sudah dapat kabar yang bagus, ya, bahwa Allah akan menyambut ruhnya yang mulia. Ada dapat kabar tuh dari Jibril ketika meninggal. Sesungguhnya Allah akan menyambut ruhmu, malaikat berbaris berjejer-jejer dari seluruh ars yang ada menyambut ruh kedatangan Nabi Muhammad. Rasulullah nggak bangga dan itu, nggak senang, sedih dia diingat umatnya, kita umat. Lalu bagaimana dengan umatku, wahai Jibril? Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, adakah pemimpin yang ingat umatnya, yang ingat pada kaum muslimin, ingat saudaranya yang belum sholat, adiknya yang belum sholat, kakaknya yang belum sholat? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga Engkau beri hidayah kepada kaum muslimin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan, ya, katakan kepada mereka bahwa baginda Nabi SAW telah menunjukkan satu cara kehidupan yang harus aku mengikutinya. Kerisauannya akan kehidupan akhirat. Perumpamanku dengan dua orang sahabatku, yaitu baginda Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an, seperti 3 orang yang sedang melalui sebuah jalan, kata Umar. Jadi kan udah meninggal tuh, Rasulullah udah meninggal, Abu Bakar udah meninggal, udah wafat, Umar belum. Nah kata Umar, ya, aku ini perumpamanku dengan 2 orang sahabatku, yaitu baginda Nabi dan Abu Bakar, seperti 3 orang yang sedang melewati sebuah jalan. Orang yang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan telah sampai ke tempat tujuan. Demikian juga orang yang kedua, ia telah mengikuti jalan orang yang pertama. Jadi perumpamaan Umar nih, kata Umar, aku dengan 2 sahabatku ini seperti perumpamaan 3 orang yang sama-sama jalan. Yang satu berjalan dengan perbekalannya udah sampai tujuan, Rasulullah SAW.
Yang kedua, sahabat Abu Bakar mengikuti orang yang pertama, yaitu mengikuti Rasulullah. Perjalanannya udah sampai di tujuan juga. Nah, sedangkan aku belum, kata Umar. Nah, orang yang ketiga, aku ini kini ia baru memulai perjalanan. Jadi Umar tuh merasa dia baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh dua orang sebelumnya, ya, jadi kalau kata Umar nih, kalau dirinya menempuh jalan tuh yang diikutin. Jadi deh, misalnya jalan tuh lurus, ya lurus. Ya, kan ada jalan tuh fujurha wa taqwaha, fujur, takwa. Jalan fujur, jalan yang gak benar, bengkok. Watakwa, jalan takwa. Nah, kalau kata Umar, kalau aku di jalan tuh yang sesuai, aku menempuh dengan dua sahabatku tadi, Abu Rasulullah SAW dan Abu Bakar, jalan takwa, maka aku akan sampai juga sebagaimana sampainya sahabatku, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tapi kalau aku jalannya nggak ngikutin mereka, jalanku miring ke kiri, padahal Rasulullah dan Abu Bakar lurus jalannya takwa, dan aku jalannya belok, nggak mengikuti mereka, maka aku nggak ketemu, nggak akan sampai. Tuh, masya Allah, ya, luar biasa Umar, masya Allah, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Utsman. Assalamualaikum ya Ali. Radhiyallahu anhu. Nah, begitulah kata Umar. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh kedua sebelumnya, maka ia akan menjumpai keduanya. Namun, jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang mendahulinya, nggak sama jalannya, tentu ia tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka selamanya. Khawatir Umar, takut Umar kalau jalannya Umar itu salah. Takut Umar kalau jalannya Umar itu nggak sesuai dengan jalannya Nabi, jalannya Abu Bakar. Umar takut. Tuh orang-orang soleh itu takut. Adakah kita takut kalau jalan-jalan kita, sholat kita, ibadah kita, amal-amal kita tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang soleh sebelum kita, salafus soleh, diantaranya sahabat 4 tadi, Khalifah Rasulullah tadi, kemudian para sahabat yang mulia, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin, orang-orang soleh, orang terdahulu, dan orang yang kemudian yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Nah, kalau kita tidak mengikuti jejak langkah mereka, derap langkah mereka, kita nggak bisa sampai tujuan. Jalan orang bertakwa, jalan orang soleh, orang yang jujur, para syuhada, orang yang taat sama Allah, tentunya jalannya yang dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengikuti jejak mereka, derap langkah mereka, jalan-jalan mereka, jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Apa itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu jalan para syuhada, para nabi, para rasul, para salaf, ya. Jalan para syuhada, para orang ikhlas, mukhlisin yang ikhlas karena Allah, ya. Para orang yang bertakwa kepada Allah yang diberi nikmat, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang yang sesat dan yang disesatkan oleh Allah. Apakah jalan yang sesat dan disesatkan? Yaitu jalan-jalan orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Insyaallah, semoga Allah lindungi kita. Atau orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah sama Allah, membenci Islam, itu jalan sesat. Membenci ulama, nangkepin ulama, ngebunuh, ngebantai laskar-laskar pengawal ulama di KM 50, itu jalannya sesat. Hanya gara-gara ingin punya jabatan. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diambil dari kitab Ashar, ya, dari buku ini. Kemudian, ya, faedahnya dari cerita ini adalah contoh kehidupan seorang yang sangat ditakuti oleh para raja saat itu, ya. Jadi mereka ini orang-orang soleh ini, orang-orang yang sangat ditakuti oleh raja-raja dahulu. Ya sama, kalau sekarang kan imam besar kita Habib Rizik Syihab, orang soleh, orang taat, insya Allah itu ditakuti kan sama raja-raja oligarki, ya. Oligarki itu penguasa yang dia mau menguasai seluruh ekonomi, menguasai seluruh politik, menguasai semua bala tentara yang ada di negeri ini untuk kekayaan dia aja. Bayangkan oligarki itu cuma 9 orang, ya,
dia punya tanah kita nih, kalau tanah kita nih luasnya berhektar-hektar, tanah seluas Indonesia ini 80%-nya, 70-80%-nya dikuasai cuma 9 orang. Berarti kan serakah. Jadi rakyat ini nggak punya apa-apa, sehingga mereka menentukan semua, dan ini membahayakan bagi rakyat Indonesia. Sama aja kita udah dijajah sama mereka. Ya. Jadi kadang kita punya pribumi, ya, berseragam, ya, galak sama rakyat, bengis, kejam, bentak-bentak. Tapi kenapa takut sama Cina? Kok takut? Itu kan berarti mental-mental budak semua. Mental budak tuh begitu penakut. Galak, kumisnya goyang-goyang sama pribumi, tapi sama pendatang yang bukan pewaris negeri ini, dia berarti dia budaknya, ya, satpamnya, hansipnya, untuk tuan yang ngasih dia makan. Harus kan dia kayak orang dulu dong, kayak pejuang-pejuang kita. Mereka kerjanya mau jadi apa? Kan mau jadi polisi. Mereka berjuang untuk negeri ini, untuk membebaskan negeri biar merdeka. Sekarang ini enggak. Aparat-aparat di negeri ini bukan hanya negeri seluruh dunia yang mereka mental budak, mereka berjuang bukan untuk sesama mereka berjuang untuk orang lain. Itu yang namanya mental budak, boneka namanya. Nauzubillah, auzubillah. Makanya karena mereka udah taat sama Allah gitu. Kalau taat sama Allah nggak ada bermental budak, ya. Mental mereka mental merdeka, mental pejuang, ya, gitu. Sama ulama-ulama ulama-ulama dunia mentalnya budak juga, ya. Cuma dia punya pakaian yang sama, pakai sorban, pakai gamis, pakai sarung, ya, nggak bisa baca kitab, lulusannya juga sama dari Timur Tengah, tapi dia berjuang untuk menegakkan agama, menyampaikan agama bukan kebenaran, tetapi menyampaikan bayaran, ya. Jadi dia menyampaikan yang dibayar, yang bayar kasih kedudukan, itu dia lemah lembut, baik, ya enggak. Itu kalau sama ulama dia musuhan. Itu mental budak. Lama-lama dunia itu neraka jahanam, itu di bawahnya, di cracknya lagi, dari bawah, paling bawah lagi di cracknya. Auzubillah subhanahu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh kehidupan seorang yang sangat ditakuti oleh para raja saat itu. Namun dia menjalani kehidupan dengan zuhud, ya, rendah hati. Pernah suatu ketika Umar ini tiduran di masjid di film Umar bin Khattab. Orang dari Romawi bingung, diutus waktu itu. Mana Umar khalifah kalian? Ada tuh di masjid. Di masjid mana? Enggak, emang dia gak punya istana katanya. Kata sahabat Nabi, loh, khalifah kami gak ada istana. Biasa seperti kami tidur di masjid. Astagfirullah, ini mah kayak nabi nih. Jadi kayak para nabi kan begitu. Masya Allah. Dilihat Umar tiduran. Umar bangun, matanya. Bangun Umar, ada apa? Kata Umar. Ini kamu Umar, katanya. Anda kayak yang Tuan Umar bin Khattab itu yang namanya disegani, yang orang-orang Romawi, Persia pada takut dengar namanya Umar. Ngeri, serem. Ya, Umar tuh orangnya lembut, hatinya lembut. Tapi orang kafir ditakuti. Orang kafir yang mana dulu nih? Orang kafir yang membenci Islam, yang ngebantai orang rakyat yang gak bersalah, ngebantai kaum muslimin. Umar galak, namanya udah ditakutin Umar tuh. Dengar Umar pada gemeter udah musuh-musuh Islam. Insya Allah. Dan Tuan Umar yang ditakuti sama seluruh kerajaan-kerajaan di Persia, di Romawi. Ada seperti ini, Masya Allah, luar biasa Anda, katanya. Kaget dia, terenyuh dia melihat sosok pemimpin muslim. Itu memang pemimpin muslim itu yang jatinya. Jadi pemimpin tuh kalau dia taat sama Allah, benar, perjuangannya benar, ya nggak dicampur adukan dengan kesyirikan, nggak dicampur adukan dengan kemaksiatan, nah itu insya Allah benar. Jangan jadi pemimpin kita mencampurkan kemaksiatan, ya termasuk saya ini sebenarnya teguran buat saya. Jangan kita nilai berjuang, ya nggak, tapi kita berhalawat sama perempuan, sama janda, ya, atau sama duda, perempuan, nggak bakal berhasil. Jadi kalau perjuangan rakyat Indonesia itu untuk memenangkan sebuah pertandingan, ya, untuk kesejahteraan rakyat juga, tapi kalau dicampuri dengan cara-cara salah nggak akan berhasil, gagal pasti. Ya nyatanya kan banyak tuh akhirnya relawan-relawan pada keluar, pada bubar. Terus cara-caranya nggak beradab dalam menyampaikan tuh, belum baru orang dipilih jadi ketua, belum lama udah digeser, diganti, itu nggak benar, ya. Saudara-saudara dapat Allah Subhanahu Wa Taala,
Pada suatu hari Umar ini berkhutbah di depan para sahabatnya dengan mengenakan kain sarung dengan 12 tambalan. Masya Allah. Umar khutbah ya pakai kain sarung, yang sarungnya itu ada tambalan 12 tambalan. Salah satunya ditambal dengan dengan kulit. Ya Allah. Sarung udah 12 tambalan, satunya pakai kulit, tambalan kulit. Suatu ketika Umar ini terlambat datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ia berkata kepada jemaah, maafkan aku terlambat karena aku harus mencuci pakaianku terlebih dahulu dan aku tidak memiliki baju. Jadi Umar itu ya sholat dengan 12 tambalan, Masya Allah, maaf ya. Nah, terus dia terlambat, bajunya itu 12 tambalan ya. Salah satu tambalannya itu terbuat dari kulit. Ya Allah, Masya Allah. Jadi terlambatnya itu karena aku terlambat karena harus mencuci pakaianku terlebih dahulu. Aku tidak memiliki baju lain untuk dipakai. Masya Allah. Bayangkan, Khulafa Rasyidin nggak punya baju. Jadi Jumatan itu cuci dulu, dikeringin dulu. Ya, diambil dari kitab Ashar. Ya Allah. Ada nggak pemimpin kayak gitu? Kayak Umar, kayak Rasulullah, kayak Abu Bakar, nggak punya baju. Aduh, ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Pernah terjadi juga suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an sedang menikmati makanannya. Lalu datanglah pelayannya memberitahu. Jadi suatu ketika Umar lagi makan nih. Makan dengan makanannya Umar. Nah, datang pelayannya nih. Ya memberitahukan bahwa Sayyidina Utbah bin Abi Farqat radhiyallahu an ingin menemuinya, sahabat Umar nih. Maka Umar radhiyallahu mengizinkan Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu masuk. Dia mengajak Sayyidina Utbah radhiyallahu nih bersama makan bersama. Ayo makan yuk, makan bareng yuk. Maka untuk menghargai menghormati Umar, sahabat Nabi ini Utbah ini mau makan. Ayo dia pemakan. Tetapi roti yang dihidangkan Umar ini adalah roti yang tebal, keras. Rotinya tebal, keras. Sehingga sulit ditelan, makan ngunyah-ngunyah ini keras banget gitu kan ya. Kata Utbah nih, dimakan, aduh ya Allah, orang kan kalau lembut kan enak kan, ini keras. Kayak daging. Ya. Kemudian dia bertanya, mengapa engkau tidak menggunakan tepung halus, wahai khalifah, untuk roti ini? Karena ada tuh roti-roti yang halus bahannya, makanya enak ya khalifah, begitulah kalau ya. Kemudian dijawablah sama Umar, apakah semua orang Islam mampu memakan roti dari tepung halus? Emangnya Utbah semua orang Islam tuh mampu punya uang untuk beli roti halus? Berarti kan khalifah ini nggak punya uang untuk beli roti yang enak, roti yang halus. Masya Allah. Bayangkan tuh, pakaiannya Umar terlambat Jumatan karena gak ada pakaian lagi, makanya rotinya roti yang keras, yang kasar, mencontoh nabinya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tidak semua. Ketika Umar bertanya, emang semampu semua orang Islam makan tepung yang halus? Enggak semua, kata Utbah. Maka Umar kembali berkata, tampaknya kamu ingin agar aku menghabiskan kelezatan hidupku hanya di dunia ini. Jadi maksudnya Utbah itu biar ya belilah yang halus ya khalifah, kan ada tuh roti-roti yang enak dikit ya kan. Malah ditegur sama Umar, kayaknya nih kamu ini ingin nyuruh saya nih makan ya, menikmati kelezatan hidup ini hanya di dunia tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Sehingga aku tidak mendapat bagian di akhirat ya. Jadi Umar tuh menyangka Utbah ini nyuruh dia ini seolah-olah, jadi kamu pengen nih saya menikmati hidup di dunia ini, sehingga nanti saya nggak dapat lagi kenikmatan yang ada di akhirat. Subhanallah ya. Cara pandang yang luar biasa, visioner ke depan luar biasa. Rasulullah mengajarkan itu pada sahabat-sahabatnya, generasi-generasinya. Dicetak kadernya, kader-kader yang luar biasa, kader-kader militan, kader-kader yang punya dedikasi tinggi, sehingga mereka semua sama mencontoh Rasulullah. Ya, mereka ini sahabat-sahabat mulia nih, orang-orang soleh ini nggak mau, dia cuma mikirin dunia doang, dia nggak mau. Dia pikirin akhirat. Kalau kita bilang akhirat, pada marah orangnya. Emangnya kita cuma akhirat doang? Emang kita nggak hidup dunia? Tersinggung orangnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Padahal kalau kita tuh mikirannya akhirat, dunia itu ngikut.
Digoda kita sama dunia kalau kita mikirin akhirat. Kebanyakan kan kita nih mikirnya dunia, akhirat nggak dapat, dunia nggak dapat, dihinakan malah. Justru kalau kita berpikirnya, cara berpikir kita ini akhirat, untuk kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, harta dunia itu ngikut. Nggak bayangkan loh, Rasulullah tuh mikirnya akhirat. Gunung Uhud mau ditawarin sama Rasulullah jadi emas buat harta kekayaan, nggak mau. Abu Bakar apa nggak kaya? Kaya, Masya Allah, tapi hidupnya sederhana ketika dia jadi khalifah Rasulullah. Khadijah radhiyallahu kaya, 3/4 kekayaan kota Mekah Madinah itu yang punya Khadijah. Baju-bajunya, makanan-makanannya disuplai sama Khadijah itu. Ya, penduduk Mekah dan Madinah, Masya Allah. Kekayaan Khadijah itu. Tapi ketika Khadijah udah menjadi istri Nabi, Khadijah miskin. Sampai-sampai ketika Khadijah mau meninggal, Masya Allah, dia nggak ada kain kafan. Kalau ditutup mukanya, kakinya kelihatan. Sampai malu, bisa nggak supaya nutupin semuanya? Minta serbannya Rasulullah untuk menutupi jenazahnya nanti kalau dia meninggal. Sampai dia malu berkata kepada Rasulullah, dia minta kepada anaknya Fatimah tuh Zahra, bilang ke ayahmu, nak, kalau nanti ibu udah nggak ada, boleh nggak minta sorbannya ayah untuk kain kafan? Masya Allah, Khadijah orang kaya, wanita mulia, wanita soleha, penduduk ahli surga. Masya Allah. Jadi orang-orang soleh itu Masya Allah. Para umahat-umahat dulu, istri-istri Nabi, istri-istri sahabat Nabi. Ini harus kita contoh. Dan ini kita gali dari buku-buku ini. Kalau nggak gini kita nggak tahu ini. Masya Allah. Jadi aku nggak mau menghabiskan kelezatan hidupku hanya untuk di dunia. Karena kita nggak sabar. Padahal kalau kita miskin, diberi kemiskinan, ujian, kita sabar, kita reda sama Allah, ini jauh lebih bagus daripada kita diberikan kekayaan, kemudian kita jadi lupa diri, sombong, jauh dari Allah, ya, nggak mau deket sama kaum fukaro, maunya gaulnya kalau kan orang kalau udah kaya, sudah punya jabatan, sudah punya ketenaran, pasti dia ingin bergaulnya sama tokoh-tokoh aja, orang kaya, pejabat, ya, nggak mau bergaul sama orang miskin. Rakyat-rakyat miskin ke kampung-kampung kumuh, nggak mau, gengsi, malu, kotor. Padahal kalau dia bergaul dengan orang seperti itu, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diambil dari kitab Usudul Ghabah. Masya Allah. Kisah-kisah seperti inilah, sahabat sekalian, bukan hanya berjumpa ratusan atau ribuan, tetapi ratusan ribu yang ada di zaman sahabat Nabi. Kini umat Islam tentu sudah tidak bisa mencontoh kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan, ya. Umat Islam sudah tidak bisa mencontoh kehidupan mereka. Umat Islam ini sekarang udah jauh dari mencontoh kehidupan mereka, maka dihinakan. Kenapa Islam itu bisa berjaya dahulu? Luar biasa percepatannya, luar biasa, orang-orang kafir pada takut. Sekarang umat Islam jadi bulan-bulanan, ya Allah, dibantai. Ya Allah, umat Islam di penjara, umat Islam dipersekusi, dihina, dibilang teroris. Karena kita umat Islam ini jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, ketika Allah berikan kesenangan dunia, ketika Allah berikan kemewahan, ketika Allah berikan, mereka lupa sama Allah. Ya, akhirnya dicabut lagi tuh nikmat-nikmat yang ada dulu ditakuti umat Islam. Masya Allah. Maafkan saya, saudara sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kini umat Islam tentu tidak bisa mencontoh kehidupan mereka karena tidak memiliki kemampuan. Sudah nggak punya lagi kemampuan umat Islam dari segi lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu pada zaman sekarang para ahli tasawuf tidak mengizinkan bermujahadah seperti itu. Karena hal itu dapat semakin melemahkan diri kita. Ya, yang memang sejak awal udah lemah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum telah diberi kekuatan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memiliki keinginan dan cita-cita untuk mengikuti langkah mereka. Hal itu dapat mengurangi kemalasan, menundukkan pandangan sedikit ke bawah, menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan zaman ini. Kita selalu berada dalam kelezatan duniawi yang terus meningkat. Setiap orang memandang bahwa orang yang lebih kaya sampai akhirnya mati dengan penyesalan bahwa si fulan lebih kaya. Jadi kita tuh saat ini memang dibikin sedemikian rupa baik oleh lingkungan, media, dan memang propaganda orang-orang kafir, ya, propaganda
supaya umat Islam ini jauh dari agamanya. Ya, hidup mewah-mewah, ya kan? Makanya nggak aneh kan kalau di TikTok joget-joget pakai kerudung, ya kan? Seolah-olah kita ini kayak lupa sama kehidupan akhirat. Lupa kalau kita mau mati. Termasuk saya nih kadang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya itu emang harus kita jauhkan ya. Nonton video-video kayak gitu, musik-musik. Saya kalau salat buka total musik udah. Itu melemahkan iman. Iman lemah, nggak ada tuh kita tersentuh kalau kita sholat tuh. Ya Allah, sholat kita masih jauh dari khusyuk. Pikiran melayang-layang, badannya ada di situ di masjid sejadah, tapi hati pikirannya melayang-layang. Ya Allah, bacaannya belum benar, nggak tumanina. Allah Akbar, Allah Akbar. So, apa ruhnya sehingga nggak membekas sholat kita itu semakin dekat sama Allah. Harusnya tuh kalau kita sholat yang benar, termasuk saya ini, sholat saya juga belum benar ini, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun dosa saya. Harusnya sejatinya kalau kita sholat kita benar, itu kita akan merasakan dampak setelah sholat itu kita semakin dekat sama Allah. Menangis kita sholat, baca Quran, kalau kita baca Qurannya benar tuh tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Rabb kita, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kasihnya tidak pilih kasih, yang sayangnya tidak terbilang. Gak pernah Allah milih kasih. Kalau Allah kasih semua kafir, gak kafir, beriman, gak beriman, dikasih sama Allah. Dikasih mata, dikasih panca indera, dikasih air, dikasih minum. Semua dikasih sama Allah, walaupun dia gak beriman kepada Allah. Tapi sayangnya Allah tak terbilang bagi orang-orang yang Allah sayang, orang bertakwa, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh subhanallah. Maka beruntung kalau kita menjadi orang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Terbayang, tergambar bagaimana tentang hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat, huru hara hari kiamat. Ya Allah, penuh dosa kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang saleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang kau sesatkan. Yang jalan orang-orang yang beri nikmat, diberi nikmat oleh Allah, jalan para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, orang yang jujur, ya, mukhlisin, orang yang ikhlas, ya, para syuhada, orang-orang soleh, orang bertakwa, salafus soleh, yang terdahulu maupun yang kemudian. Itu orang yang diberi nikmat. Sedangkan jalan yang sesat, jalan yang dimurkai oleh Allah, disesatkan oleh jalan-jalan setan, jalan-jalan orang-orang kafir, jalan-jalan orang-orang munafik, orang yang membenci Islam, itu jalan sesat. Sekalipun dia pakai sorban atau dia di organisasi Islam tapi dia membenci Islam, itu harus jalan sesat. Dia tersesat di jalannya, dia merasa seolah dia benar. Ya. Masa ada ulama benci sama ulama, senang sama ulama yang lurus, yang berjuang untuk umat, ya. Senang ada ulama di penjara, senang. Aduh. Senang ada laskar mati dibantai, senang. Itu aneh cara pikirnya. Berarti itu orang-orang gak benar. Kalau orang yang beriman, dia merasa miris. Kenapa kok saudara muslim kita, anak muda kita gak salah, cuma berbeda-beda dibunuh. Nah itulah orang-orang yang tersesat. Semoga Allah lindungi kita dari yang tersesat. Nah itulah hendaknya kita tuh kalau bisa baca Quran, diresapi dikit-dikit, belajar kita tuh baca Al-Fatihah, baca artinya, diulang-ulang. Kalau saya biasanya saya rekam tuh di audio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian saya rekam, saya artiin. Itu aja dulu, masih ulang-ulang, harus saya simpan di Telegram. Saya dengar mau tidur, saya dengar. Atau saya tausiah kayak gini nih, di YouTube Center saya rekam, saya ada 2 HP, yang satu saya rekam di suaranya. Saya rekam, saya bikin audio, udah penuh, udah full, udah 1 jam. Kemudian saya tidur, saya dengerin. Itu untuk mengingatkan saya. Jadi saya sebenarnya nasihat di YouTube ini bukan buat Anda, sebenarnya buat saya sendiri. Cuman saya share ya. Kalau misalnya ini ada manfaatnya buat semua, alhamdulillah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pembacaan kitab Fadil Amal. Mudah-mudahan udah lama juga nih, udah 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah itu karena saya lemah, saya doif, saya bukan ustadz, saya hamba Allah pendosa yang ingin baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing saya selalu ke jalan yang lurus. Bagi Anda yang ingin masih memberikan baju layak pakai, kami masih terima terus di WA 0896 7164 9857. Saya ulangi 0896 7194 ya 719 saya ulangi 0896 7164 9857. Bagi Anda juga yang masih mau memberikan donasinya berupa infak, sedekah, zakat ya buat kaum fukara, duafa, kaum yatim, piatu ya dan sebagainya, Anda bisa WA di japri saya tadi. Mudah-mudahan setiap yang Anda berikan Allah ridho. Mudah-mudahan setiap Anda memberikan Anda mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga para dermawan ini diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepadanya. Dianugerahkan ya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, istrinya, suaminya soleh-solehah, orang tuanya diampuni dosanya, dikumpulkan mereka semua ya Allah di surga-Mu ya Allah bersama para nabi dan rasul, bersama sahabat-sahabat nabi, juga dengan kami-kami ini ya Allah. Ya Allah beri kami petunjuk-Mu, hidayah-Mu ya Allah ya Hayyul ya Qayyum. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ya Rabb. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, itu karena kebodohan saya, kelemahan saya, dan saya bukan ustadz. Kalau yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.